فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fiddin, hadirin dan hadirat, kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita pada kitab Tauhid, tepatnya pada judul bab Ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Berdakwah kepada persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inti dari bab ini keterkaitan dengan judul kitab Tauhid, bahwasanya menyeru kepada tauhid adalah termasuk kesempurnaan tauhid seseorang. Selain dia telah mengamalkan tauhid, hendaknya juga dia mendakwakan tauhid tersebut demi tersebarnya dakwah tauhid. Telah kita selesaikan rentetan penyebutan dalil dalam bab ini berupa satu ayat serta satu hadis. Ayat pertama datang dari surat Yusuf. Kemudian dua dalil yang lain datang dari Ibnu Abbas, muttafaqun alaih, serta hadis Sa'ad bin Sa'id radhiyallahu anhu yang juga muttafaqun alaih. Kita akan lanjutkan yang masih tersisa dari masail yang berisikan sekitar 30 masail pada bab ini. 5 telah kita ambil. Kita masuk pada masail yang ke-6. Poin pelajaran yang bisa dipetik dari 3 dalil, 1 ayat dan 2 hadis dalam bab ini. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, as-sadisah, yang ke-6. Wa hiya min ahammiha ib'adul muslimi 'anil musyrikina li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. Pada masalah yang ke-6 setelah kita baca, adapun artinya adalah wa hiya min ahammiha, dan ini termasuk yang pentingnya. Di antara sekian banyak masalah ini termasuk poin pokok. Apa itu? Menjauhkan kaum muslimin dari para pelaku kesyirikan. Menjauhkan kaum muslimin dari orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Agar kenapa? Li'alla yasira minhum. Agar supaya mereka tidak termasuk di antaranya. Namanya syaddu dzari'ah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sudah terjerumus ke dalam kesyirikan baru mau diobati kesyirikannya, tidak. Sebelum terjadi dicegah. Nah, jauhkan kaum muslimin dari para pelaku kesyirikan. Kata beliau lebih tegaskan lagi, walau lam yusyrik, meskipun mereka tidak melakukan kesyirikan. Ada suatu kampung, terkenal bahwasanya kampung tersebut penduduknya adalah pelaku kesyirikan. Meskipun kita tidak melakukan kesyirikan, namun jangan sampai kita masuk dalam kampung tersebut. Meskipun kita pelaku tauhid, jangan sampai amalan orang yang melakukan kesyirikan terjangkit kepada kita. Nah, ini diambil dari landasan hukum yang mana? Dari perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukannya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tidaklah termasuk, aku tidaklah tergolong orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bisa saja, mudah saja untuk mengatakan
Aku tidak melakukan kesyirikan, tapi lebih tepat, lebih mengena, lebih tinggi nilai sastranya dalam pembelajaran adalah aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Artinya aku tidak tergolong di antara mereka, karena aku tidak tinggal dengan mereka, karena aku tidak dekat dengan mereka, karena aku menjauhkan diriku dari mereka. Jadi fawaid barakallahu fikum dari ayat yang barusan kita jabarkan tadi, bahwa hendaknya menjauh dari kesyirikan. Menjauh sejauh mungkin, jauhkan diri kita antara kesyirikan, sebagaimana jauhnya timur dan barat, tidak ada titik temu. Pada banyak hal Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjauh dari suatu hal tersebut yang terlarang dengan ungkapan seperti ini. Menjauh. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati perzinahan, karena sungguh itu adalah jalan yang sangat buruk, kekejian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang larangan untuk terjerumus ke dalam perzinahan dengan ungkapan jangan mendekati. Artinya jangankan terjerumus ke dalamnya, mendekati saja jangan. Juga semisal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang aku larang kepada kalian, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, maka amalkanlah semampu kalian. Perhatikan ketika Allah atau ketika Nabi SAW mengajarkan untuk apa yang beliau larang, beliau datangkan dengan ungkapan yang sangat tinggi nilai sastranya, fajtanibu, jauhilah. Jangankan untuk diamalkan, mendekat saja tidak. Termasuk bab yang sedang kita kaji. Jangan mendekat ke hal-hal yang terdapat unsur kesyirikan di dalamnya. Jangan. Kalau mendekat saja terlarang, apalagi untuk diamalkan. Surat Yusuf. Yang mana? Isra. Kata beliau terakhir dari poin ini, walau lam yusyrik, seandainya pun dia tidak melakukan kesyirikan. Kalau kita tarik kesimpulan dari poin yang ke-6 ini, masalah yang ke-6, kembali kepada teman bergaul, teman duduk. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu dinilai dari teman duduknya. Maka perhatikanlah teman duduk kalian. Ketika kita duduk dengan alim ulama dari kalangan orang-orang soleh, mudah-mudahan percikan ilmu mereka akan terjangkit ke kita. Kesolehan mereka akan juga sampai kepada kita. Namun ketika duduk dengan orang-orang jelek, orang-orang buruk, akhlak tak terpuji, pelaku dosa pun akan sama dengan mereka. Ini suatu hal yang diketahui para penuntut ilmu, bahkan orang jahil. Artinya yang tidak menempuh jalan menuntut ilmu. Mereka tahu akan hal ini, bahwasanya teman duduk sangat mempengaruhi akhlak dan agama seseorang. Tadinya mungkin dia orang baik-baik, namun ketika duduk dengan orang yang jelek, dia akan pun ikut-ikutan jelek. Maka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang seseorang yang diceritakan kisah dia dari kalangan umat terdahulu, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwasanya dia pernah membunuh 99 jiwa. Apa yang dianjurkan oleh syar'i alim ulama untuk mengangkat untuk keluar dari kejahatan dia tersebut dengan cara intolik ila ardi kada wa kada
fa inna biha unasan ya'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha dusun. Pergilah ke negeri ini, di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka dan jangan kembali ke kampung engkau karena kampung engkau adalah kampung yang jelek. Alim ulama yang jujur dan nasih ini, pemberi nasihat, mengetahui bahwasanya jeleknya akhlak orang ini sampai beraninya dan nekat membunuh 99 jiwa karena dia tempat tinggalnya adalah tempat tinggal yang sangat buruk, makanya berpindah tempat. Nah, ini hal sesuatu yang kita ketahui dengan fakta dan kenyataan bahwasanya lingkungan sangat berpengaruh untuk baik dan buruknya akhlak seseorang. Yang berikutnya kata penulis, as-sabi'ah, yang ketujuh, qaunut tauhid awwal wajibin. Perihal tauhid adalah kewajiban yang paling pertama kali. Tidaklah syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali merupakan atau berporos pada dua hal, perintah serta larangan. Perintah yang terbagi menjadi dua, perintah dengan kelaziman, hukumnya wajib. Perintah berbentuk anjuran, hukumnya sunnah. Larangan dengan kelaziman, hukumnya haram. Larangan bentuknya anjuran, hukumnya makruh. Berporos pada dua hal ini. Kita ke perintah yang bentuknya lazim, harus, hukumnya adalah wajib. Begitu banyak kewajiban dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam paling pertama, seluruhnya wajib. Rukun iman seluruhnya wajib. Jihad wajib. Alhamdulillah begitu banyak kewajiban, namun yang paling pertama kali, kewajiban yang paling pertama kali adalah tauhid. Sebelum kita anjurkan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, yang paling pertama kali kita anjurkan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban ini. Apa itu? Tauhid, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mana tauhid dari pelajaran-pelajaran pada bab-bab awal. Tauhid artinya adalah ibadah. Ajarkan mereka untuk beribadah. Sebelum mengajarkan kepada mereka untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Sebelum mengajarkan mereka untuk bersedekah, mendermakan harta mereka ke jalan-jalan kebaikan, paling pertama adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Adapun poin ini diambil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kisah tentang Mu'adz bin Jabal yang Allah utus atau yang Nabi SAW utus dia ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kemudian Nabi SAW ajarkan kepada dia bahwasanya inilah materi dakwah. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Jadikanlah yang paling pertama kali engkau dakwakan mereka, engkau seru mereka, engkau ajak mereka adalah mentauhidkan Allah. Setelah itu disebutkan bahwasanya beritakan kepada mereka tentang sholat, beritakan mereka tentang zakat, dan lanjutan hadisnya. Sebelum sholat, sebelum zakat, paling pertama adalah untuk tauhid dulu. Tauhid dulu. Ini yang barakallahu fikum membuat keimanan seseorang itu kokoh. Kalau pertama kali mengenal dakwah langsung dengan sholat, puasa, bisa jadi suatu saat dia meninggalkan puasa dia, bisa jadi suatu saat dia meninggalkan sholat dia. Tapi ketika ditancapkan pertama kali tauhid, ini merupakan dakwah para nabi dan rasul, insyaallah yang lainnya akan menyusul mudah. Ketika dia tahu tujuan hidup dia adalah untuk beribadah. Di antara jenis-jenis ibadah adalah sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Intinya pondasinya dulu, ini adalah asas paling pertama. Makanya tak heran kita mendengar bahwasanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Makkah, beliau berbolak-balik siang dan malam, pagi dan petang, menghabisi 13 tahun lamanya untuk mengikrarkan tauhid. Sebelum ada kewajiban sholat. Kewajiban sholat beberapa tahun sebelum beliau berhijrah pada peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum ada kewajiban puasa. Kewajiban puasa pada periode Madinah. Sebelum ada kewajiban zakat juga di periode Madinah, bukan di Makkah. Sebelum ada kewajiban haji adalah pada tahun ke-9 Hijriah turun kewajiban haji dari Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu belakangan. Yang paling pertama adalah tauhid. Kalau telah tertancap tauhid,
Kalau telah tertancap tauhid dalam dada seseorang, akan mudah bagi dia untuk menerima syariat-syariat yang lainnya. Kalau tauhid belum beres, sangat berat. Sholat saja berat sekali. Puasa juga enggan. Zakat pun orangnya pelit, bakhil, kikir. Haji enggan, tidak mau. Kalau apa? Karena tauhidnya nggak beres. Tapi kalau tauhidnya sudah bagus, kokoh, nah, seandainya kita datangkan kepada dia dalil, dia akan terima dengan begitu mudah dan gampangnya. Intinya tauhid. Barakallahu fikum. Setelah kita ketahui akan hal tersebut, bahwasanya inilah kita jadikan sebagai pondasi dakwah kita. Sebagai pengikut para nabi dan rasul yang mendakwakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya paling pertama kali kita ajarkan adalah tauhid. Nah, didik istri-istri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara pengenalan tauhid. Ajak anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara pengenalan tauhid. Kerabat, handai tolan, saudara, keluarga dan seluruhnya, kenalkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dengan metode tauhid, metode dakwanya para nabi dan rasul. Perhatikan barakallahu fikum tentang sahabat-sahabat yang masuk Islam di periode Makkah, dijuluki bahwasanya mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini, memiliki keimanan yang kokoh, tak tergoncangkan. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat, dengan pujian begitu tinggi setinggi langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu yang masuk memeluk agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka serta mereka pun ridho kepada Allah. Karena kenapa? Mereka merasakan bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kurun 13 tahun lamanya. Nah, kepada tauhid. Maka tidak dapati dari kaum muhajirin as-sabiqunal awwalun yang murtad bersamaan dengan bangsa murtad besar-besaran ketika Nabi SAW meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah. Tidak dapati karena kokoh tauhid mereka. Kokoh ibadah mereka. Pondasi mereka, asas mereka paling pertama adalah kokoh, makanya tidak mudah tergoncangkan. Meskipun datang kepada mereka ujian, cobaan, bertubi-tubi, ketika pelaku tauhid dia selalu kokoh dalam setiap fitnah yang datang. Orang-orang yang merupakan mangsa dari fitnah, mangsa dari ujian dan cobaan, ketika datang fitnah mereka jatuh, bangun. Datang fitnah mereka jatuh, bangun kembali. Karena kenapa? Karena tauhid mereka tidak beres. Tauhid mereka tidak beres. Jadi yang paling pertama, dan tersekian banyak kewajiban dalam agama Islam adalah tauhid. Bukan seperti apa yang dianggap oleh sebagian orang dari dakwah yang mungkin pernah kita terjerumus ke dalamnya, bahwasanya kewajiban pertama kali adalah mengkosongkan pikiran. Artinya adalah kosongkan pikiran sama sekali, bahkan Allah Subhanahu wa taala dikosongkan. Kalau ini kesadaran itu masuk. Nah, apa yang ingin didoktrin oleh mabadi akan dakwah tersebut. Sebab mereka menjadikan kewajiban pertama kali adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersemedi, bertapa di Goa Hiro, berdiam diri. Namun ini pun tidak ada dalilnya. Artinya apa? Bahwasanya beliau melakukan hal tersebut bukan anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pun tidak menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah yang mengikuti dakwanya para nabi dan rasul, bahwasanya yang mereka kokohkan paling pertama kali adalah tauhid. Tidak akan bermanfaat salat seseorang ketika tidak dibangun di atas tauhid. Tidak akan bermanfaat puasa seseorang ketika dia tidak bangun di atas tauhid. Tidak akan bermanfaat zakat, haji seseorang ketika dia tidak bangun di atas tauhid. Itulah terkemuka bahwasanya makna tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. As-saminah, yang ke-8, annahu yabda'u bihi qabla kulli syai' hatta as-shalah. Ini penegasan dari poin yang ke-7. Kali ini poin yang ke-8 dari bab ini.
Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi bahwa dia dimulai pada segala sesuatu bahkan sebelum sholat. Perhatikan tentang rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Semuanya berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Namun 2 kalimat syahadatlah yang didahulukan, prioritas utamakan. Artinya tauhid lebih didahulukan. Bahkan terhadap sholat. Padahal sholat memiliki peranan penting juga dalam agama Islam. Akan terbilang kafir seseorang ketika dia tidak melaksanakan sholat, apalagi yang wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa baina al-kufur as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Kufurnya orang meninggalkan sholat. Demikian juga sholat merupakan amalan yang paling pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Awwalu ma yuqda bihil abdu yaumal qiyamati fi shalah." Yang paling pertama kali akan dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat di sisi Allah adalah salatnya. Namun kesemua itu kita katakan pentingnya salat, ternyata lebih penting tauhid. Tauhid lebih didahulukan dari segala sesuatu dalam ta'alim syariah. Karena tidak akan bermanfaat salat seseorang ketika dia melakukan salat tersebut dalam keadaan syirik. Tidak akan bermanfaat salat seseorang ketika dia melakukannya tidak di atas pondasi tauhid. Dia salat, karena diperintahkan oleh orang tua, ketika tidak diperintahkan dia tidak akan salat. Dia melaksanakan salat ketika dilihat oleh orang tuanya, ketika tidak dilihat oleh orang tuanya dia meninggalkan salat. Namanya tauhidnya belum beres. Bahkan lebih didahulukan daripada jihad. Jihad juga merupakan kewajiban dalam agama Islam. Namun perhatikan, pada sebagian keadaan seseorang dari kalangan orang musyrik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan gladi bersih untuk peperangan. Orang ini non muslim, belum masuk memeluk agama Islam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin berperang, aku ingin berjihad." Kata beliau, "Aslam ta? Apakah engkau telah masuk ke agama Islam?" "Belum." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah kami tidak meminta pertolongan dari orang musyrik atau non muslim. Akhirnya dia masuk memeluk agama Islam, baru kemudian dia berperang. Jihad memerangi agama, jihad membantu dan menolong membela agama Islam adalah wajib. Tapi ketika berada di dalam ruang lingkup kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tasi'ah yang ke-9, anna makna ay wahidullah, makna syahadati an la ilaha illallah. Ini beliau kaitkan dengan judul bab di depan. Diambil dari hadisnya Ibnu Abbas namun pada riwayat Imam Bukhari. Kata beliau di sini bahwa makna ayyuhidullah, arti kata dari ayyuhidullah mentauhidkan Allah, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Jadi kan yang paling pertama kali yang kau dakwakan mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Maknanya adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita kembalikan ke judul bab di atas, bahwasanya beliau bawakan dari judul bab bunyinya ad-du'a ila syahadati Allah ilaha illallah. Berdakwah atau menyeru ke persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya adalah berdakwah kepada tauhid. Yang kita kaji di depan adalah judulnya Kitabut Tauhid. Konsekuensi dari tauhid. Kesempurnaan tauhid seseorang adalah hendaknya dia pun berdakwah yang menyeru kepada tauhid. Menyeru kepada la ilaha illallah, semakna. Tidak ada bedanya. Jadi judul bab menyeru kepada la ilaha illallah artinya menyeru kepada tauhid sesuai dengan judul dari buku ini. Dan itu juga banyak ungkapan dalam Al-Qur'an seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat yang diwarisi secara turun-temurun di generasinya, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid.
Al-Ashirah yang ke-10. Annal insana qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Bahwasanya seseorang terkadang dia dari kalangan ahlul kitab, entah itu Yahudi ataupun Nasrani, ahlul kitab yang sebelum lahirnya umat ini mereka lah dijuluki dengan ahlul kitab, orang-orang yang memiliki kitab, orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengkaji ilmu, yang mengkaji kitab, yang mengamalkan kitab. Namun wa huwa la ya'rifu, terkadang dia tidak mengetahuinya, tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui tauhid. Terbukti sebelum umat ini lahir, sebelum umat Islam ada, sebelum Nabi SAW muncul, yang dijuluki dengan ahlul ilmi ketika itu adalah Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Namun terkadang jumpai dari mereka bahwasanya mereka juga tidak mengenal yang namanya tauhid. Karena kenapa? Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai dai di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendakwakan tauhid kepada ahlul kitab. Buktinya mereka enggak tahu. Atau kata beliau di sini, ya'rifuha wa la ya'malu bihima. Mereka mengetahuinya namun mereka tidak mengamalkannya. Konsekuensinya sama. Mengetahui akan sesuatu namun tidak mengamalkannya sama derajatnya dengan tidak mengetahui. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW mereka mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Mereka mengatakan bahwasanya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali Allah. Makanya mereka terheran-heran ketika Nabi SAW mendakwakan la ilaha illallah, mereka katakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, yakni Muhammad, akan menjadikan sesembahan cuma satu saja? Ini adalah perkara yang aneh. Mereka mau menyembah Allah yang di langit, mau juga menyembah sesembahan yang ada di permukaan bumi, mensekutukan Allah dalam beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alu mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiban, wa qalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina, fama kana lillah, fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah, wa ma kana li syuraka, wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim, sa'a ma yahkumun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang musyrik. Dengan pembagian mereka tidak adil ketika keluar hasil panen atau keturunan dari hewan ternak mereka. Mereka membagi-bagi, memilah-milah. Ini untuk Allah, ini untuk sekutu. Untuk berhala-berhala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka serahkan kepada sekutu tidak pernah sampai kepada Allah. Apa yang mereka serahkan kepada Allah, Allah tidak dapat, bahkan juga sampai kepada sekutu. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan. Menduakan Allah dalam beribadah. Orang musyrik tahu makna kalimat la ilaha illallah lebih baik daripada zaman sekarang. Begitu banyak orang mengaku Islam kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi ternyata masih datang ke kuburan wali fulan, ternyata masih menggunakan ajimat ini dan ajimat itu. Arti dari poin ini bahwasanya terkadang orang yang memiliki ilmu, contohnya di sini ada ahli kitab, mereka tidak mengetahui tentang konsekuensi kalimat la ilaha illallah, atau mereka mengetahuinya namun mereka tidak mengamalkannya, dan hukumnya sama. Hukumnya sama. Hanya sekedar mengetahui tentang ilmu namun tidak mengamalkannya, sama saja hukumnya jahil. Mengetahui tentang sunnah dengan pasti bahwasanya itu adalah sunnah kemudian tidak mengamalkan sunnah, sama saja dia tidak mengetahui sunnah. Karena yang diinginkan adalah setelah mengilmui, mengamalkan. Dan dijumpai sesuai dengan apa yang beliau katakan. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani juga butuh untuk didakwahi la ilaha illallah. Butuh untuk memperkenalkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, Maha Satu, tidak butuh pasangan hidup, tidak butuh keturunan. Dan orang-orang ahli kitab menyelesaikan hal tersebut. Kalau kita tengok dari sekian banyak kelompok yang Nabi SAW beritakan bahwasanya iftaraqatil yahud ala 73 firqa wa iftaraqatin nasara ala 72 firqa.
Umat Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Di antara 72 golongan ini tidak seluruhnya meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu Tsalithus Tsalatsa. Nah, ataupun Allah Subhanahu wa taala adalah Isa adalah Allah, atau mereka menganggap dengan akidah mereka Trinitas. Tidak seluruhnya. Jadi sebagian di antara mereka. Ya Allah kafirkan mereka seluruhnya. Namun tetap saja wajib bagi kita juga untuk memiliki hak bagi mereka untuk mendakwahi. Al-Hadiyata Asyara yang ke-11. At-tanbih ala ta'lim bit-tadrij. Peringatan bahwasanya mengajarkan hendaknya dengan tahapan. Jenjang-jenjang. Nah, ilmu yang disampaikan. Maksudnya ada tingkatan-tingkatannya. Dan poin ini diambil dari hadisnya Ibnu Abbas pada kisah tentang Mu'adz bin Jabal. Ada 3 pelajaran penting di sini, bahkan beberapa lebih daripada 3. Di antara adalah sholat, di antara adalah zakat. Hendaknya mengambil dari harta zakat, nah bukan dari harta yang mulia mereka. Namun sebelum sholat, sebelum zakat, paling pertama adalah tauhid. Jadi mengajarkan agama Islam sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Nah, yang belum belajar tauhid, ajarkan dulu tauhid. Jangan belum paham tentang tauhid sudah dipaksakan untuk sholat. Nah, ini namanya mengajarkan sesuatu yang belum wajib. Tauhid dulu dibereskan. Karena percuma dia sholat namun tidak tahu tentang tauhid. Akhirnya dia sholat dengan riya. Ketika orang sholat, dia ikut-ikutan sholat. Nah, ketika orang perintahkan dia sholat, dia sholat. Ketika tidak ada, nah dia tidak sholat. Ini banyak kita jumpai dari kalangan yang orang masuk pada sebagian firqah. Jamaatul Tabligh ketika rame-rame mereka sholat. Nah, ketika sendirian diajak sholat, dia nggak mau. Padahal dia yang biasanya mengajak orang untuk sholat. Artinya apa? Karena dia sholat untuk, sekedar ikut ramai. Kenapa? Tauhidnya belum ada. Pondasi dia bukan tauhid. Makanya sholatnya dia, ibadah dia seluruhnya hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, memberikan pelajaran sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Demikian juga dalam seluruh mata pelajaran dalam syariat Islam. Belum belajar yang namanya ilmu nahwu dan shorab, jangan langsung ditanya tentang kaidah-kaidah nahwu dan shorab. Berjenjang, bertingkat-tingkat. Mulai dari paling awal, pemula, pada tingkatan lanjutan, kemudian yang berikutnya, dan seterusnya. Bahkan dalam masalah sholat. Nah, orang baru masuk Islam langsung disuruh perintahkan dia untuk sholat. Belum diajarkan tentang wudhu. Tidak akan diterima sholat seseorang kecuali setelah bertohara. Wudhu dulu diajarkan. Seperti ini, ada cara wudhu. Dimulai dari yang paling awal sampai akhir. Kemudian baru berpindah ke tahapan berikutnya, yakni sholat. Setelah berwudhu yang sempurna. Ats-tsaniyata asyara yang ke-12. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai pembelajaran dari yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting. Memulai dari perkara yang paling penting. Dengan tadrij. Nah, seseorang yang baru masuk salafi misalnya jangan dulu diajarkan tentang hal-hal yang lain. Kecuali berkaitan dengan hal-hal yang merupakan usul, berupa akidah, manhaj. Kemudian baru berpindah ke perkara yang lainnya. Ats-tsalisata asyara yang ke-13, masrifuz zakah. Pihak yang pantas untuk mendapatkan zakat. Pihak yang dialihkan kepada mereka zakat. Disebutkan dari hadisnya Ibnu Abbas kisah tentang Mu'adz bin Jabal, mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang fuqara. Nah, ini salah satu di antara 8 pihak yang pantas untuk mendapatkan harta zakat, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa ibnis sabil. Nah, wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah artinya adalah zakat yang wajib dialihkan kepada fakir, miskin. Nah, panitia
yang mengumpulkan zakat. Orang-orang yang ingin ambil hatinya agar memeluk agama Islam. Nah, budak yang ingin meminta merdeka. Orang yang melakukan perjalanan namun terputus di tengah jalan perbekalannya. Nah, fisabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian, perbekalannya belum cukup, diambil dari harta zakat diberikan kepada dia untuk mencukupi, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Atau fisabilillah juga adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para dai serta para penuntut ilmu. Karena mereka lah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namanya paling pertama di sini disebutkan adalah fakir, fuqara. Nah, dan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ini bahwa mereka adalah pihak-pihak yang diberikan kepada mereka zakat. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi mengingkari sebagian kelompok komunitas yang mengalihkan harta zakat kepada masjid-masjid. Terkadang ini diamalkan oleh panitia zakat, panitia pengumpul zakat. Mereka alihkan kepada pembangunan masjid, padahal tidak disebutkan di antara salah satu di antara 8 pihak yang pantas untuk menerima zakat. Yang disebutkan telah kita baca tadi di depan jelas sekali 8 pihak. Nah, zakat tidak bisa diserahkan kepada 6 pembangunan masjid. Wailah zaman sekarang disalahgunakan. Ar-Rabi'at asyara yang ke-14, kasyful alimi asyubhata 'anil muta'allim. Seorang alim menyingkap sesuatu yang samar bagi guru. Maksud kami bagi murid. Bagi orang yang diajarkan. Ini diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masrifuz zakat. Ketika engkau mengambil zakat, mengambil sedekah yang wajib di antara mereka, Nabi SAW mengajarkan ilmu yang penting juga adalah tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari kalangan orang-orang kaya. Kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dipungut di kalangan orang kaya, dibagikan kepada para pihak yang pantas untuk mendapatkannya, termasuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ini yang bermaksud tentang bahwasanya alim ulama menyingkap sesuatu yang masih samar berupa kerancuan kepada murid. Dan ini merupakan usul dalam ta'lim. Bahwa seorang alim ulama hendaknya menerangkan kepada umat sampai dia itu jelas, paham dan gamblang. Nah, tidak ada kesamaran di dalamnya. Kalau butuh untuk diulang beberapa kali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu an, dia mengatakan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama thalathan wa idza takallama thalathan hatta yufham. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memberikan salam, beliau mengulang sebanyak 3 kali. Apabila beliau berucap, beliau mengulang sebanyak 3 kali. Apa tujuannya? Hatta yufham, sampai dipahami. Nah, intinya pembelajaran bukan cuma sekedar sampaikan, tapi agar orang memahami. Makanya Nabi SAW menempuh jalan-jalan tersebut seperti ketika beliau di Hajjatul Wada yang jumlah masa ketika itu ratusan ribu. Sebelum beliau menyampaikan pelajaran berupa hadis dari Nabi SAW, beliau katakan kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali, ya Jarir istansitin nas, wahai Jarir diamkan masa. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Ketika mereka masih berbicara, yang lainnya tidak mendengar, bisa jadi mereka tidak paham, maka diamkan orang-orang. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Setelah terdiam, baru beliau sampaikan. Tujuannya apa? Agar mereka paham. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan cadel di mulutnya. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabb, lapangkan dadaku. Kata Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Permudahlah urusanku, hilangkanlah kecadelan dari lisanku. Sesuatu yang mengganggu di lisanku. Tujuannya apa? Yafqahu qawli. Yafhamu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Inti dari pembelajaran adalah agar membuat orang paham. Sampai paham. Ketika belum bisa dipahami, diterangkan tentang intinya mereka paham. Dari pembelajaran yang diajarkan oleh hadis-hadis serta ayat-ayat yang tadi kita bacakan sekilas di depan, bahwasanya mengajarkan sampai paham. Tidak ada bentuk kesamaran. Karena kalau salah paham, gagal paham, bahaya. Apalagi dalam permasalahan yang vital, harus diketahui, wajib diketahui, tidak ada
Tidak boleh ada salah padanya. Kalau tidak paham akan akidah, konsekuensinya adalah kafir. Tidak paham dalam masalah manhaj, konsekuensinya adalah mubtadi. Tidak paham dalam syariat, bisa jadi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah hasil dari pembelajaran yang tidak sampai pada tingkatan pemahaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW mengikat bahwasanya kebaikan dalam seluruh kebaikan ada pada pemahaman terhadap agama. Seluruh kebaikan ada dalam pemahaman kepada agama. Ini adalah kebaikan yang paling puncak. Begitu banyak kebaikan. Harta kebaikan. Seseorang memiliki harta adalah kebaikan. Memiliki keluarga adalah kebaikan. Dan seterusnya. Namun kebaikan yang paling puncak adalah pada pemahaman akan agama. Dalam hadis Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu dalam sahih kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada dia kebaikan, perhatikan. Apa arti dari kebaikan di sini? Kata Nabi SAW, yufaqihuhu fiddin. Allah akan pahamkan kepada dia agama. Wallahi, paham akan satu hadis, paham akan satu ayat adalah kebaikan. Lebih daripada kebaikan, dunia dan isinya. Al-Khamisat Asyara yang ke 15. An-nahyu an qaraimal amwal. Larangan untuk memungut zakat sedekah dari harta-harta yang berharga milik mereka. Ini kembalikan kepada buku-buku fikih bahwasanya harta-harta yang bagaimana saja boleh untuk diambil zakatnya. Harta zakat diambil dari emas dan perak atau menduduki kedudukan mata uang emas dan perak dalam transaksi. Zaman sekarang adalah mata uang. Mata uang dari negara manapun. Zakat termasuk diambil juga dari bahan makanan pokok di negeri tersebut dikeluarkan pada fitri, zakat fitri. Zakat hasil bumi. Ini kembalikan kepada buku-buku fikih bahwasanya apa-apa saja yang boleh untuk diambilkan zakat padanya. Namun hindari untuk mengambil secara paksa pada harta-harta yang berharga milik mereka. Ini terlarang. Jangan sampai membuat mereka kecewa, tersinggung, bahkan terdolimi. As-sadisat asyarah yang ke-16, ittiqa da'watil madlum. Khawatir dari doa orang yang terdolimi. Doa orang terdolimi. Orang yang terdolimi, artinya apa? Jangan pernah mendolimi seseorang. Dalam seluruh bentuk dan jenis kedoliman. Kedoliman bisa berupa, mendolimi harta, dirampas harta seseorang diambil dengan tidak hak. Mendolimi kehormatan dengan cara dicela, dicerca, dicaci maki, dihina dan diejek. Mendolimi seseorang bisa dalam bentuk melukai, menumpahkan darah, menghilangkan nyawa. Al-muhim seluruh jenis kedoliman hendaknya kita khawatir karena doa orang yang terdolimi dari berita yang telah kita baca dari hadisnya Ibnu Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang terdolimi. Waspada. Hindari mendolimi seseorang. Karena ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Bagaimana kalau seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kecelakaan kita, kebinasaan kita, yang Allah janjikan bahwasanya doa ini tidak akan terhalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan. Bagaimana dengan, terkadang muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang kafir kalau kita mendolimi mereka? Hukumnya sama. Hukumnya sama. Mendolimi siapapun, baik itu muslim ataupun non-muslim adalah terlarang, tercela. Orang kafir meskipun harta mereka ketika bukan dalam keadaan perang, terlarang bagi kita untuk merampasnya dengan tidak hak. Boleh untuk mengambil harta mereka ketika dalam keadaan perang, harta rampasan perang. Ketika tidak dalam keadaan perang, bukan berarti boleh untuk merampas harta mereka. Pura-pura meminjam, dibawa lari harta mereka, alasannya mereka orang kafir. Ini dilakukan oleh sebagian jihadiyun. Jihadiyun akidah mereka sudah salah, akhlaknya pun bobrok, pemahaman terhadap akidah, pemahaman terhadap agama pun rusak. Tak jarang kita mendengar bahwasanya perampokan di sebagian bank, mereka menganggap itu ada harta riba. Kemudian ketika dengar berita tentang pembobol bank tersebut,
Perampok ban tersebut ternyata dari kalangan orang-orang yang beragama Islam, berjenggot. Ditengok, telusuri, ternyata dia adalah jihadiyun. Sudah merampok, kemudian digunakan untuk meneror. Nah, bodoh murakkab, bodoh kuadrat. Nah, sudah salah dalam caranya, cara dalam realisasinya juga salah. Dari poin yang ke-16, barakallahu fikum, kita ambil pelajaran bahwasanya hindari untuk mendolimi seseorang dengan bentuk kedoliman manapun. Karena dari berita di depan dari Nabi SAW mengatakan bahwasanya doa orang yang terdolimi adalah tidak akan terhalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kata lain bahwasanya pasti akan dikabulkan. As-sabi'ata asyarah, yang ke-17, al-ikhbar bi annaha la tuhjab, pemberitaan bahwasanya doa orang yang terdolimi tidak akan terhalangi, pasti dikabulkan. Nah, ini ancaman bagi orang yang mendolimi. Bahwasanya waspada. Jangan cuma mencari hasrat duniawiyah, kepentingan duniawiyah, kemudian melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mafsadatnya dunia dan akhirat. Bagaimana kalau dia mendoakan tentang kejelekan, keburukan kepada kita, kecelakaan kepada kita. Kemudian di sisi orang-orang yang terdolimi, dari sisi orang-orang yang terdolimi, engkau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk doa engkau terkabul, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah bagusnya kalau kita berdoa tentang doa kebaikan, bukan cuma sekedar mendoakan kejelekan bagi orang yang mendolimi kita. Mungkin kita banyak dosa dan itu pasti berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ketika engkau terdolimi, hendaknya berdoa dengan doa-doa semacam ini. Daripada engkau mencelakai orang lain. Keuntungannya hanya sekedar duniawiyah. Apa keuntungan dari akhirat? Tidak ada. Namun seandainya engkau terdolimi, hendaknya engkau menyimpan doa tersebut pada doa-doa kebaikan untuk pribadi dunia akhirat. Berdoa, ya Allah ampuni dosaku, aku telah terdolimi. Ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah pahamkan aku dengan agama. Ya Allah kokohkan aku agar aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan misalnya. Karena kita tahu bahwasanya doa tersebut pasti dikabulkan. Ini di sisi, kita tinjau dari sisi orang yang terdolimi. Kita tahu pasti bahwasanya doa orang yang terdolimi dikabulkan. Ketika kita pernah didolimi oleh seseorang, hendaknya kita berdoa dengan doa-doa yang bermanfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. Meskipun boleh untuk mendoakan kecelakaan kepada orang yang mendolimi tersebut. As-sabi'ata asyarah. Sudah? As-saminata asyarah. As-saminata asyarah yang ke-18. Min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya. Ini masuk pada hadis yang berikutnya. Pada poin yang ke-17, akhir dari hadisnya Ibnu Abbas. Adapun poin yang ke-18 masuk pada hadisnya 6 sampai selesai. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan lain kesempatan. Allah Ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.